Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat atau eksponen ya. Menyederhanakan perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Di sini ada 9 buah soal yang akan saya bahas. Kita langsung saja bahas bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, sebelum saya menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, misalkan di sini untuk sifat yang pertama, A pangkat N dikali dengan A pangkat N. A di sini sebagai bilangan pokoknya, sedangkan N di sini, N dan M di sini adalah sebagai pangkatnya atau eksponennya. Setiap perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka kita jumlahkan pangkatnya saja, sehingga menjadi A pangkat N ditambah dengan M. Nah, itu kalau kali. Kalau bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Ada bagi, ada per, untuk pecahan ya. Dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Untuk sifat yang ketiga, jika ada A pangkat N, kemudian dipangkatkan lagi M, ya, pangkatnya 2 kali, pangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan, sehingga menjadi A pangkat N dikali dengan M. Kemudian untuk sifat yang keempat, 1 per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat negatif N. Nah, ini perlu diperhatikan sifat ini yang sering keluar. Oke. Setelah memahami sifat ini, baru kita bisa menyelesaikan soal yang pertama. Soal yang pertama di sini adalah 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 3. Ini kan bilangan pokoknya sama, yaitu 2. Maka, menurut sifat yang nomor pertama, tinggal kita tuliskan 2 pangkat, kalau dikali maka pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga 2 pangkat 4 tambah 3. Maka sama dengan 2 pangkat 7. Ini bentuk sederhananya seperti ini. Paham ya? Mudah sekali. Oke, lanjut soal yang kedua. Ya. Untuk soal yang kedua di sini adalah A pangkat 5 dikali dengan A dikali dengan A pangkat 2. Ini kali semua, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama A di sini ya. Kalau A saja itu sama saja pangkatnya 1. Kalau tidak ada pangkatnya itu sama saja berpangkat 1, sehingga A pangkat 5 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2, sehingga menjadi A pangkat 8. Lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, 2 A pangkat 4 B dikali dengan 3 A pangkat 5 B pangkat 3. Cara menyelesaikannya kalau bentuk seperti ini kan beda semua. Angka, kemudian A, B, di sini ada A dan B. Maka caranya adalah yang bilangan atau angka dengan angka kita kalikan, kemudian yang A di sini variabel A ya dengan A, yang B dengan B. Sehingga 2 dikali dengan 3, karena di sini bilangannya bukan bilangan berpangkat, maka tinggal kita kalikan saja. 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah 6. Nah, di sini kan A pangkat 4, A pangkat 5 dikali, maka A-nya pangkatnya kita jumlahkan. A pangkat 4 ditambah dengan 5. Sedangkan di sini B-nya B saja, maka B-nya pangkat 1, sehingga B pangkat 1 ditambah dengan B pangkat 3. Pangkatnya kita jumlahkan, 1 ditambah dengan 3. Nah, setelah ini baru kita tuliskan sama dengan 6 A pangkat 9, 4 tambah 5 kan 9 di sini ya. Kemudian B pangkat 4. Caranya seperti itu ya. Jadi yang angka dengan angka, A dengan A, B dengan B. Jangan A dengan B itu kita jumlahkan pangkatnya karena dikali. Tidak. Jadi tidak boleh seperti itu. Lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat di sini adalah 2B pangkat 3 dipangkatkan lagi 5. Ini sifat yang nomor 3. Setiap ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Di sini kan 2 saja, itu sama saja 2 pangkat 1. Pangkatnya 1 ya.
1 dikalikan dengan pangkat 5. 1 kali 5 hasilnya jelas 5 ya. Sehingga 2 pangkat 5. Kemudian B pangkat 3. 3-nya kita kalikan dengan 5. 15. Sehingga B pangkat 15. Jadi setiap bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Ini pangkat 1, maka 1 kali 5 jadi 2 pangkat 5. B pangkat 3. 3-nya kalikan dengan 5, maka pangkat 15. Lanjut. Soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5, 5 dalam kurung X pangkat 4, Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kalau ini bilangannya ikut dipangkatkan. Ya, pangkatkan 5. Kalau ini di luar, karena di luar tidak dipangkatkan dengan 3, tidak dikalikan pangkatnya. Ini kan 5 pangkat 1. Tidak dikalikan, oh 1 kali 3. Di 5 pangkat 3 tidak boleh, karena ini yang masuk dipangkatkan dengan 3 adalah X dan Y-nya saja, sehingga masih tetap 5 X pangkat 4, maka 4-nya kita kalikan 3 jadi 12, Y-nya pangkat 2, 2-nya kalikan 3 menjadi 6, sehingga 5X pangkat 12 Y pangkat 6 ya. Jadi kalau dalam kurung seperti ini membedakan, ini di luar maka tidak boleh dipangkatkan dengan 3. Itu ya. Paham ya? Lanjut, soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6 di sini adalah 5X pangkat 5 per 10X pangkat 2. Per itu sama halnya dengan dibagi. Maka yang angka dengan angka, yang variabel X dengan variabel X. Jadi 5 dan 10 ini kan bisa disederhanakan. 5 dan 10 ya, bisa sederhanakan. Kita sederhanakan dulu. Bagi 5. Bagi 5 itu adalah 1, ini bagi 5 hasilnya adalah 2. Cara menyederhanakan adalah bagilah dengan angka yang sama. Kalau tidak bisa dibagi ya biarkan saja bentuknya pecahannya seperti itu. Karena ini bisa dibagi 5, maka bagi 5 1, bagi 5 2. Maka saya tuliskan di sini 1 per 2. Kemudian X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 2. Karena bagi, maka pangkatnya dikurangi, sehingga menjadi X pangkat 5 kurangi 2. Sehingga bisa saya tuliskan 1 per 2 atau setengah X pangkat 3. Karena 5 kurangi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga bentuk sederhananya adalah setengah X pangkat 3. Seperti itu ya. Lanjut, soal nomor 7. Soal nomor 7, A pangkat 8, B pangkat 3, C pangkat negatif 4 per atau dibagi dengan A pangkat 2, B pangkat 2, C saja. C saja sama saja dengan C pangkat 1. Yang A dengan A, yang B dengan B, yang C dengan C. Cara penyelesaiannya seperti itu. Sehingga kita tuliskan A pangkat 8 dikurangi dengan 2, karena di sini pembaginya adalah A pangkat 2. Dikurangi ya. Kalau bagi atau per bentuknya seperti ini, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga B pangkat 3 dikurangi dengan 2, C pangkat negatif 4 dikurangi dengan 1. Nah ini A pangkat 8 kurangi 2 hasilnya 6 ya. 8 kurangi 2 6, 3 kurangi 2 1, min 4 dikurangi 1 adalah min 5. Karena hutang 4, hutang lagi 1, maka hutangnya 5. Sehingga hasilnya min 5. Sehingga bisa saya tuliskan A pangkat 6, B pangkat 1, C pangkat negatif 5. B pangkat 1 bisa juga tidak dituliskan pangkatnya. Sehingga menjadi A pangkat 6, B saja, C pangkat negatif 5. Bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti itu. Atau ada juga yang menuliskan bentuknya adalah menjadi pecahan lagi. Karena apa? Di sini ada pangkat negatif. Kalau pangkat negatif dijadikan pangkat positif, maka ditaruh menjadi pembagi di bawah. Sehingga saya tuliskan A pangkat 6, B per C pangkat 5. Ketika dituliskan di bawah, maka pangkatnya menjadi pangkat positif. Yang tadinya negatif jadi pangkat positif. Seperti itu ya. Ini sifat yang nomor 4 tadi. Ya, 1 per A pangkat N maka menjadi A pangkat negatif N. Kalau dibalik pangkatnya negatif maka jadi positif tapi ditaruh di bawah. Lanjut, soal nomor 8.
Soal nomor 8, 9 A pangkat negatif 1, B pangkat 6, C pangkat 12 dibagi dengan 12 A pangkat 3, B, C pangkat 10. Yang angka dengan angka kita sederhanakan. Kalau bisa sederhanakan terlebih dahulu. Ini 9, ini 12, ini kan bisa dibagi dengan 3. Bagi 3 sisanya adalah 3, ini kita bagi 3 sisanya adalah 4. Setelah itu kita tuliskan 3/4 A pangkat negatif 1 dikurangi dengan 3 di sini ya. A pangkat negatif 1 kurangi 3 karena di sini di bawah pangkatnya adalah 3, maka dikurangi dengan 3. B pangkat 6 kurangi dengan 1 karena B saja sama saja dengan pangkat 1, maka dikurangi 1 karena sebagai pembagi. Kemudian C pangkat 12 dikurangi dengan 10. Setelah itu saya tuliskan di sini 3/4, ini min 1 kurangi 3, maka hasilnya adalah min 4. 6 dikurangi 1 jelas 5 ya. 12 kurangi 10, 2. Nah, di sini ada pangkat negatif lagi, maka kita taruh di bawah. Atau bisa saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. 3B pangkat 5, C pangkat 2/4 A pangkat 4. Pangkatnya jadi pangkat positif tapi ditaruh di bawah. Ini bentuk sederhananya seperti ini. Ada juga bentuk seperti ini, ada juga bentuk seperti ini. Ya, bisa tuliskan ini sudah betul, sudah bentuk sederhana. Ini juga betul juga. Karena di sini pangkatnya negatif, pangkat ditaruh di bawah. Itu ya. Lanjut, soal yang terakhir, soal nomor 9. Dalam kurung X pangkat 5, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 dibagi dengan X kuadrat, Y pangkat negatif 1, Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. Cara penyelesaiannya, ini tidak bisa langsung dikurangi karena di sini ada pangkat lagi, pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka kita kalikan pangkatnya terlebih dahulu. Sifat nomor 3, ketika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga X pangkat 5 dipangkatkan lagi 2, maka pangkatnya kita kalikan. 5 kali 2, 10. Min 3 kali 2, min 6. 4 kali 2, 8. Saya tuliskan X pangkat 10, Y pangkat min 6, Z pangkat 8. Dari mana 8 min 6, 10? Ini kita kalikan. 2 kali 4, 8. 2 kali min 3, min 6. 2 kali 5, 10. Ini pun yang bawah penyebutnya juga sama. 3 kali 2, X pangkat 6. 3 kali min 1, min 3. 3 kali 3, pangkatnya 9. Nah, setelah bentuknya seperti ini, baru kita kurangkan pangkatnya sesuai dengan bilangan pokoknya. Di sini X ya. Sehingga yang pertama adalah X pangkat 10 dikurangi dengan 6. Kemudian Y pangkat negatif 6 dikurangi dengan negatif 3. Hati-hati nih, kurangi negatif 3. Kita tuliskan aja sesuai dengan yang ada di sini. Z pangkat 8 kurangi 9. Hati-hati di sini, ketika ada negatif, maka jadinya nanti positif ya. Ya, dari yang awal di sini X pangkat 10 kurangi 6. 10 kurangi 6 hasilnya adalah 4. X pangkat 4 min 3 min. Ini min jadi plus ya. Nanti min 6 tambah 3. Hutang 6 nyauri 3. Masih hutang 3. Maka saya tuliskan Y pangkat negatif 3. Kemudian Z pangkat 8 kurangi 9. 8 kurangi 9 min 1. Nah, untuk sederhananya adalah seperti ini. Atau karena di sini ada pangkat negatif, maka kita taruh di bawah sebagai pembagi. Sehingga bisa saya tuliskan X pangkat 4, Y pangkat 3, Z pangkat 1. Yang tadinya pangkatnya negatif menjadi pangkat positif tapi ditaruh di bawah. Kurang lebih seperti itu. Itulah cara menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan berpangkat atau eksponen. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.